wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhadi MPD selaku fasilitator dan Ibu Dr. Anda Senda Ike Listiawati MPD selaku pengajar praktik. Pada kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Rosita Dewi. Dan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan perdana yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi dari saya. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rosi sibuk gak nih hari ini? Kebetulan saya sudah selesai mengajar, jadi sekarang lagi waktunya santai. Boleh saya minta waktunya sebentar ya Bu? Boleh. Alhamdulillah ya kalau Bu Rosi sekarang tidak sibuk, jadi kita bisa ngobrol santai gitu. Gini Bu, ini terkait dengan yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu tentang tugas saya mengikuti kegiatan di program guru penggerak ini, yaitu saya harus mensupervisi teman sejawat saat mengajar, dan saya memilih Bu Rosi untuk saya supervisi nanti. Apa Bu Rosi tidak keberatan? Tidak keberatan. Terima kasih Bu Rosi. Ini dari yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kegiatan supervisi ini adalah mempunyai tujuan, yaitu untuk mengembangkan kompetensi Bu Rosi nanti saat mengajar gitu. Jadi nanti saat saya mensupervisi saya bisa melihat kelebihan dan kekurangannya Bu Rosi gitu. Nanti saya catat langkah-langkahnya itu Bu Rosi. Jadi nanti bisa menjadi acuannya Bu Rosi untuk perbaikan ke depannya seperti itu. Jadi tujuan harapannya Bu Rosi setelah kita mengikuti melaksanakan kegiatan supervisi praobservasi ini, harapannya apa? Harapannya saya ingin siswa saya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga materi yang saya sampaikan bisa diingat, tidak hanya di hari itu saja, tapi untuk selanjutnya masih tetap diingat. Jadi Bu Rosi ini harapannya tuh ingin mengajarnya tuh bisa lancar gitu ya, dan anak-anak ini bisa aktif di kelas gitu ya. Jadi tidak lupa dengan pelajaran yang sekarang di esok harinya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Rosi, nanti ini mapel apa dan materi apa yang akan Bu Rosi ajarkan? Saya pilih materi IPA tentang sistem tata surya di tema 9 kalau di kelas 6. Jadi nanti materi yang akan Bu Rosi ajarkan ini mata pelajaran IPA. Temanya menjelajah angkasa. Menjelajah angkasa. Sepertinya ini seru sekali pelajarannya ya, tentang tata surya. Dan tentunya Bu, di setiap pembelajaran kita tuh mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, yang kalau boleh saya tahu nih, tujuan pembelajarannya nanti ini apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu yang salah satunya siswa dapat mengidentifikasi sistem tata surya. Jadi tujuan bisa menghafal sistem tata surya dengan karakteristiknya. Jadi siswa dapat mengidentifikasi sistem tata surya beserta ciri-ciri atau karakteristiknya. Beserta ciri-ciri dan karakteristiknya. Lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran nanti nih, apa sih langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan nanti? Saya memilih untuk menggunakan metode bermain peran supaya anak itu tadi yang saya inginkan aktif. Jadi anak-anak ikut berperan serta dalam diskusi dan dengan bermain peran anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran sehingga materi bisa lancar
diserap atau dimengerti dan bisa juga diingat tidak hanya di hari itu saja. Oke. Jadi nanti ini langkah-langkahnya siswa itu bermain peran seperti itu supaya siswa ini aktif gitu ya, dan pembelajarannya menyenangkan dan juga mudah diserap oleh siswa gitu ya. Ya, menarik sekali ya Bu. Nih, kalau boleh saya tahu nih, apa kira-kira hambatan atau tantangan yang akan menjadi masalah nanti di kelasnya Bu Rosi saat pelajaran nanti ini? Mungkin kalau hambatan itu mengontrol emosi siswa. Bagaimana saya bisa mengontrol emosi siswa yang jumlahnya ya lebih daripada biasanya ya, bila satu kelas 28, kelas saya itu sekarang 34 siswa. Jadi mungkin itu nanti hambatannya atau yang sekiranya nanti bisa apa tidak saya mengatasi emosinya anak-anak. Jadi menurut Bu Rosi ini nanti yang menjadi hambatan yaitu mengontrol siswa yang jumlahnya banyak gitu ya. Memang kalau di kelas kami ini nanti akan masuk di SMP gitu ya. Jadinya mereka tuh sudah luar biasa gitu ya tingkatnya seperti itu. Oke. Dengan melihat hambatan dan tantangan tadi ini, tentunya Bu Rosi mempunyai strategi yang akan Bu Rosi gunakan. Itu Bu Rosi sudah mempersiapkan apa nih, strateginya seperti apa gitu? Untuk observasi besok saya sudah menyiapkan perangkat yaitu RPP, lalu Garnaja, media pembelajaran seperti itu, supaya siswanya lebih senang mengikuti pembelajaran yang akan saya laksanakan. Jadi yang strateginya yaitu Bu Rosi sudah menyusun membuat perangkat ya, media pembelajarannya itu. Kalau boleh saya tahu medianya itu apa saja? Medianya nanti untuk mengikat, untuk mengaktifkan siswa dalam materi. Saya akan memaparkan materi lewat video terlebih dahulu. Lalu anak-anak bisa mengamati terlebih dahulu apa materi yang disampaikan melalui video, baru nanti dilanjutkan dengan bermain peran yang tadi saya pilih untuk metode pembelajarannya. Wah, keren sekali nih. Saya jadi tidak sabar nih nanti ya. Jadi Bu Rosi sudah menyiapkan video, ya? Videonya itu tentang apa Bu Rosi? Videonya tentang sistem tata surya. Tentang sistem tata surya. Dan juga nanti ada bermain peran juga. Itu maksudnya bermain peran itu yang seperti apa ya? Bermain peran itu nanti untuk mempraktekkan sistem tata surya di planet-planet, rotasi dan revolusi dari planet-planet seperti itu. Gitu ya. Ya, Bu Rosi sudah menyampaikan strateginya. Menurut saya sudah menarik ya. Ya, untuk mempersiapkan media-media tadi itu, Bu Rosi akan memulainya kapan? Apa sudah proses? Apa gimana? Proses. Oh, masih proses. Berapa persen? 80%. 80% ya. Nanti bisa, kalau misalkan ada kesulitan ya saya bisa membantu Bu Rosi. Gitu. Oke. Baik Bu Rosi, saat nanti kita melaksanakan observasi, apa sih yang perlu Bu Rosi kembangkan nanti saat saya observasi? Mungkin saya bisa mengembangkan dalam kemampuan menyalurkan materi kepada siswa, supaya siswa itu yaitu lebih aktif dalam menyimak dan menyerap ilmu yang saya sampaikan, lalu mau bertanya juga gitu. Dan bisa memahami lebih mudah dan bisa juga diingat lebih lama ilmunya. Jadi Bu Rosi ini ingin ingin dikembangkan nanti saat saya observasi itu yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran ya, supaya mudah diserap gitu ya sama anak-anak gitu. Oke. Dan mungkin nanti ini ada kelebihan dan kekurangan gitu yang nanti akan saya sampaikan ke Bu Rosi.
untuk sebagai apa ya acuan Bu Rosi untuk lebih baik lagi dalam mengajar. Apa selama ini di kelas Bu Rosi ini anak-anak sulit ya menangkap pembelajaran itu? Mungkin bukan sulit Bu, karena jumlahnya itu 34 dan anaknya itu kan sudah kelas 6, sudah beranjak pubertas begitu ya. Jadi sikapnya itu sudah agak lumayan menentang gitu. Tapi ya bukan menentang yang negatif, hanya menentang biasa saja. Cuma perlu perlu ingatkan terus gitu. Sama seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5. Cuma kalau kelas 6 ini butuh ekstra untuk mengingatkannya karena sudah punya emosional yang lebih tinggi. Jadi ya Bu Rosi harus bisa mengontrol emosinya juga gitu ya. Gini, untuk jadwal observasi nanti, ini hari apa Bu Rosi siapnya? Mungkin hari Jumat. Hari Jumat lusa. Ya, Jumat lusa. Jadi hari Jumat nanti saya akan masuk di kelasnya Bu Rosi untuk melakukan observasi. Gitu ya. Oke. Jadi nanti saat observasi itu ya gitu ya, akan mencatat kelebihan dan kekurangannya Bu Rosi saat mengajar. Nanti akan saya sampaikan ke Bu Rosi dan ini sebagai bahan untuk nanti di pasca observasi seperti itu. Oke. Saya rasa obrolan kita hari ini sampai di sini ya Bu. Jadi semoga tidak ada kendala, semuanya lancar, kita juga semua sehat ya. Anak-anak juga masuk semua, saya harap seperti itu. Oke. Sampai bertemu di hari Jumat saat kegiatan observasi. Demikian kegiatan Kucing Supervisi Akademi dalam kegiatan pra-observasi dengan rekan saya Ibu Rosita Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar kali ini, Bu Rosi mengingatkan kembali untuk materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Dari gerhana bulan dan gerhana matahari itu termasuk kurang dekat atau kertasnya tidak cukup untuk menyusun susunan planetnya, ya. Jadi disusun dulu sudah di yang pertama itu apa? Yang pertama ada apa di sana? Ya, pakai nicknya, matahari. Ya, matahari. Lalu dari matahari setelah matahari apa? Merkurius. Ya, Merkurius. Dapat. Kalian dapat kon jumlah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang cantik-cantik, Ibu Lurah, Ibu Rosita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Pada hari ini tanggal 29 Mei 2023 hari Senin, kita melaksanakan pendampingan individu rumah yang bulan. Fokusnya salah satunya adalah melakukan coaching pada kegiatan pasca observasi kemudian bulan kami kasih. Terima kasih Bu Sandra. Assalamualaikum Bu Rosi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Bu Rosi hari ini sibuk apa tidak ya?
sudah tidak sibuk karena sudah tidak belajar di kelas 6. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rosi karena Bu Rosi sudah bisa meluangkan waktunya kepada saya untuk saya wawancarai. 2 bulan kemarin kita sudah wawancara praobservasi dan sekarang itu kita akan melaksanakan kegiatan wawancara pasca observasi Bu Rosi. Ini mungkin kita akan ngobrol santai saja, jadi tidak usah tegang nih Bu Rosi ya, karena ada Ibu PP, jadi katanya tegang Bu Rosi gitu. Ini sudah tidak terasa Bu Rosi 2 bulan dari puasa. Bu Rosi kemarin prakteknya waktu puasa kemarin nih. Iya. Sekarang yang akan saya tanyakan nih, bagaimana perasaannya Bu Rosi setelah melaksanakan praktek pembelajaran kemarin yang saya sebagai supervisor kemarin. Perasaannya gimana Bu Rosi? Perasaan saya sudah melaksanakan praktek kemarin itu alhamdulillah lega. Pada saat praktek itu saya agak merasa deg-degan karena dilihat diawasi sama bulan. Jadi ya seperti itu perasaan saya saat ini. Padahal saya bukan kepala sekolah ya Bu ya, untuk bisa deg-degan gitu ya. Ya tapi beda kalau sudah dilihat itu rasanya deg-degannya itu beda. Saat saya observasi kemarin, alhamdulillah semuanya itu saya kira berjalan dengan lancar Bu Rosi. Saya juga melihat Bu Rosi sudah maksimal menyiapkan perangkat, video, media pembelajarannya juga itu antusias sekali gitu. Saya melihat Bu Rosi ini senang sekali gitu karena antusias semangatnya Bu Rosi gitu juga. Kemarin juga ada metode bermain peran juga gitu ya Bu Rosi ya. Lalu nih Bu Rosi, menurut Bu Rosi nih kira-kira pada tahap pasca observasi ini apa yang ingin Bu Rosi inginkan? Saya menginginkan setelah kemarin sudah praktek adanya tindak lanjut dari praktek kemarin, jadi saya bisa mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran kemarin, apakah anak-anak itu sudah semuanya aktif, sudah fokus semua, atau ada yang masih perlu diperbaiki seperti itu. Dari bulan saya minta evaluasi. Jadi di sini Bu Rosi menginginkan dari obrolan kita nanti ini merefleksi tentang kegiatan kemarin gitu nggih. Dan mungkin nanti kita akan menemukan tindak lanjutnya nanti bagaimana gitu nggih Bu Rosi. Jadi apakah yang sudah Bu Rosi lakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rencana Bu Rosi? Praktek kemarin itu saya kira sudah 70% sudah terlaksana, mungkin 30%-nya itu dari keadaan di kelas seperti anak-anaknya saat pembelajaran fokus atau tidaknya dan berminat kepada proses pembelajaran itu. Gitu. Jadi masih ada anak-anak yang tidak aktif gitu ya Bu Rosi ya waktu pembelajaran kemarin ya. Padahal Bu Rosi sudah menggunakan media yang menarik ya, video juga gitu ya Bu Rosi. Jadi memang Bu Rosi, kita tuh sebagai guru, kita itu harus bisa harus bisa membuat anak di kelas itu bisa aktif ya, pembelajarannya menarik seperti itu. Nah, yang saya tanyakan ini dalam artian yang tidak fokus seperti apa menurutnya Bu Rosi? Ya, pada kerja kelompok mayoritas beberapa anak memang sudah fokus dalam kerja kelompoknya, tapi masih ada salah satu dari anggota kelompok yang masih bicara sendiri, mungkin dia tidak mengerti dan dia melampiaskannya dengan bicara sendiri, bicara dengan kelompok lain, dengan anggota yang lain seperti itu. Mencari tahunya itu juga bertanya, tapi mencari tahunya dengan berbicara kepada teman-teman seperti itu.
Ya, saya paham Bu Rosi. Jadi intinya harapan Bu Rosi di sini, Bu Rosi ingin murid Bu Rosi ini aktif semua gitu ya, tanpa terkecuali, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan apa ya, semangat gitu ya. Anak-anak tidak ada yang ngantuk juga gitu. Mungkin karena puasa juga kemarin gitu ya Bu Rosi. Bisa jadi karena puasa konsentrasinya berkurang. Dengan begitu, apakah Bu Rosi mempunyai ide-ide atau inisiatif gitu ya? Kan kita sebagai guru gitu harus mempunyai ide-ide yang brilian gitu untuk meningkatkan motivasi siswa gitu ya. Meningkatkan motivasi siswa, apalagi di jam-jam terakhir ya Bu Rosi ya, yang ngantuk gitu. Kira-kira Bu Rosi apa punya ide? Ya, mungkin nanti untuk kedepannya mungkin saya bisa mengawali dengan adanya observasi kepada murid lewat ada kualitas untuk mengetahui minat anak-anak itu dan kemampuan anak-anak itu. Jadi dari pembagian kelompok itu lebih merata dan tidak tidak homogen satu kemampuan seperti itu. Dan mungkin nanti juga saya akan menyesuaikan pembelajaran yang disukai dan diminati oleh murid yang sesuai dengan materi seperti itu. Ide Bu Rosi ini menarik ya menurut saya, sesuai dengan filosofi KHD gitu ya. Kita harus bisa mengidentifikasi dulu gitu, mengidentifikasi minat bakat siswa, lalu kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan mereka supaya mereka itu bisa aktif semua, begitu ya Bu Rosi. Kalau misalkan anak-anak ngantuk gitu Bu Rosi, misalkan di sela-sela jam terakhir ngantuk gitu, kira-kira Bu Rosi punya ide apa? Itu salah satu kemarin yang tidak terlaksana. Jadi mungkin karena saya kurang ice breaking-nya dan permainan-permainan yang bisa mengkonsentrasikan anak-anak itu kurang kemarin. Jadi anak-anak kurang fokus juga kemarin untuk prakteknya itu. Ya, jadi ice breaking itu menurut saya penting juga, apalagi kelas 6 ya. Kelas 6 itu tingkahnya itu sudah luar biasa begitu ya Bu Rosi ya. Jadi ice breaking itu perlu, tidak hanya di awal tapi juga di tengah-tengah gitu ya. Jadi bahwa kita mengetahui ya, anak-anak itu juga mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu ya. Minat bakat mereka juga berbeda. Dari definisi yang barusan saya sampaikan ini ya. Menurut Bu Rosi, agar minat belajar siswa yang berbeda-beda yang bisa diterapkan dalam pembelajaran ini yang seperti gimana Bu Rosi? Ya. Betul sekali bulan, tiap anak itu mempunyai minat dan bakat sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Bagaimana pintarnya guru untuk memilih metode yang bisa membuat anak lebih fokus, lebih minat pada pembelajaran supaya materi yang disampaikan guru bisa terserap, bisa dipahami, dan tidak hanya di hari itu saja untuk berkelanjutan. Dari yang sudah disampaikan sama Bu Rosi ini juga termasuk dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah pernah mengimbaskan ke teman-teman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bu Rosi, pembelajaran berdiferensiasi ini seperti gimana? Kalau bisa diterapkan di kelasnya Bu Rosi? Yang pembelajaran yang membebaskan anak untuk berkreasi, untuk bisa mengeluarkan ide-ide yang mereka inginkan, tapi berkecimpung pada materi yang ada di pembelajaran. Dan yang kedua juga kita harus bisa menyesuaikan minat mereka apa, terus gaya visual, kinestetik kan mereka berbeda-beda gitu ya. Kalau yang saya lihat kemarin Bu Rosi itu mungkin belum sama di satu kelompok itu kegiatannya sama, yaitu menempel semua gitu. Makanya anak kemarin saya lihat itu ada yang tidak suka sepertinya seperti itu. Jadi kedepannya di sini Bu Rosi akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Beda sebelum pembelajaran
berdifferensiasi ini, Bu Rosi pasti akan memetakan murid seperti itu. Dengan cara apa kira-kira Bu Rosi? Kan kemarin seperti yang bulan sudah sampaikan, untuk pembelajaran berdifferensiasi itu untuk di awalnya bisa diadakan tes untuk melihat kemampuan anak dan minat anak. Jadi saya tahu bagaimana anak itu inginnya seperti apa, minatnya kemana. Jadi untuk menyesuaikan metode pembelajarannya lebih mudah untuk mengatasi. Jadi sekarang kita coba membuat rangkuman gitu dari hasil obrolan kita hari ini nih. Apa saja nih akan Bu Rosi lakukan untuk kedepannya Bu Rosi? Mungkin tadi seperti yang dulu sudah dijelaskan, nanti untuk tindak lanjutnya saya akan sebelum pembelajaran mengadakan tes, lalu bisa untuk pembagian kelompok pada siswanya juga homogen, dan untuk metodenya juga sesuai dengan nanti dan sesuai dengan minat anak. Keren Bu Rosi. Jadi intinya di sini Bu Rosi selain memetakan murid sesuai minat dan apa yang dia belajar murid, Bu Rosi juga akan melakukan pre-test terlebih dahulu gitu nih. Dan juga speaking tadi Bu Rosi sampaikan, ya speaking jangan lupa. Jadi kedepannya Bu Rosi juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bu Rosi juga akan berkolaborasi nih dengan teman rekan sejawat Bu Rosi. Kira-kira siapa nih akan membantu Bu Rosi dalam pembuatan pembelajaran berdiferensiasi nanti Bu Rosi? Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan guru kelas 6B, Ibu April. Lalu untuk IT kan biasanya kalau sekarang itu musimnya IT, apa-apa IT. Jadi mungkin nanti saya bisa minta tolong kepada Pak Dian yang memang ahlinya dalam IT, jadi saya tidak kebingungan dalam memenuhi keperluan untuk pembelajaran. Jadi di sini nanti Bu Rosi akan berkolaborasi dengan Bu April dan juga Pak Tiar. Dan mungkin dengan saya juga nih kalau butuh bantuan gitu ya. Nah, ini juga sudah menjadi tanggung jawab Bu Rosi terhadap rencana-rencana nanti akan Bu Rosi lakukan demi mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Jadi kapan nih rencananya Bu Rosi akan melaksanakan rencana-rencana Bu Rosi ini? Secepatnya, karena supaya tidak berkelanjutan lupa nanti tambah. Jadi lebih cepat lebih baik. Nanti saya akan berkomunikasi dengan Bu April dan Pak Tia untuk lebih meningkatkan pembelajaran. Semangat sekali nih Bu Rosi ya sepertinya. Lalu nih yang paling utama yang akan Bu Rosi lakukan apa? Ya, sebelum untuk memenuhi pembelajaran berdiferensiasi itu ya mungkin RTP ya terlebih dahulu, karena itu memang nyawanya untuk pembelajaran ini, rancangannya Ya karena kita kalau tidak sesuai dengan RPP kadang itu keluar dari jalurnya begitu ya. Baik Bu Rosi. Saya jadi tidak sabar nih menunggu kelanjutannya, hasilnya besok itu seperti apa. Jangan lupa kabari saya Bu Rosi. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Rosi karena sudah mau meluangkan waktunya saya wawancarai pada kegiatan pasca observasi sekarang ini. Dan demi semoga wawancara kali ini bermanfaat bagi kami, bagi kita semua ya, terutama demi kemajuan SDN Gudang Bekasi. Mungkin ada yang ingin Bu Rosi sampaikan sepatah dua kata gitu? Saya menyampaikan terima kasih kepada Bulan dan Ibu Sandra karena kesempatan ini saya bisa belajar dan bisa mendapatkan ilmu baru dari Bulan, jadi lebih berguna saya dalam melaksanakan pembelajaran. Sama-sama. Kalau gitu Bu Rosi nanti bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Demikian wawancara pasca observasi
inovasi yang sudah dilakukan oleh Bu Wulan dan Bu Rosita. Ada hal-hal yang perlu dipertahankan, ada hal-hal yang diperbaiki ke depan. Kemudian Bu Wulan akan menunggu inovasi-inovasi lebih lanjut dari Bu Rosi. Terus insya Allah ada banyak hal baru yang baru kita ketahui ya di pembelajaran kali ini. Semoga pertemuan kali ini ada kemanfaatan buat kita semua. Semangat tentang terima kasih Bunda yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.